Jika Anda merasa rezeki Anda seret, maka Anda perlu mengecek tubuh Anda. Karena disitulah letak permasalahannya. Ada banyak sekali penghalang rezeki, baik itu dari ikatan buhul. Buhul di sini adalah buhul pengikat, pengeret yang di situ ditujukan kepada orang agar rezekinya seret. Ada energi negatif, aura negatif yang harus Anda singkirkan saat ini. Jika hal itu Anda biarkan, maka rezeki itu akan mampet dan sulit untuk mendapatkan rezeki maupun uang di dalam kehidupan Anda. Jadi jangan abaikan, jangan sepelekan, karena ini merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami orang. Mungkin sudah banyak sekali Anda mengamalkan beberapa doa amalan, namun di situ Anda lupa bahwasanya penghalang rezeki yang ada di batang tubuh Anda itu masih mengakar, belum Anda cabut, sehingga pentingnya diri Anda untuk membuang penghalang rezeki di batang tubuh Anda, mulai dari aura negatif dan lain sebagainya. Di sini saya akan mengijazahkan cara untuk membuang energi negatif penghalang rezeki yang selama ini menghalangi rezeki masuk di dalam kehidupan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan mengijazahkan cara untuk membuang, menyingkirkan penghalang rezeki, aura negatif yang ada di batang tubuh Anda. Sekali nanti Anda mengamalkan doa yang akan saya ijazahkan ini, maka Anda akan langsung pasti merasakan khasiat nyata, yaitu rezeki kembali lancar. Silahkan nanti dibuktikan sendiri. Asalkan di sini ketika nanti Anda mengamalkan harus memiliki keyakinan yang kuat. Jadi memang harus bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin diri Anda sudah mengamalkan doa-doa untuk memperlancar rezeki. Namun di situ diri kita terkadang lupa bahwasanya sudah ada penghalang rezeki yang menempel di dalam tubuh kita yang tidak kita singkirkan, sehingga amalan apapun mengenai ilmu rezeki, namun di situ kita lupa untuk membersihkan diri kita dari penghalang rezeki, maka hasilnya tidak akan maksimal. Dan saya pribadi itu melakukan pembersihan badan, membuang energi-energi negatif yang di situ biasanya menimbulkan banyak masalah. Itu saya lakukan biasanya itu 1 bulan 1 kali. Dan apa yang terjadi ketika nanti proses membersihkan penghalang rezeki ataupun sihir sandat apapun yang ada di batang tubuh Anda, nanti malam ketika tidur Anda pasti akan bermimpi, dan aura-aura negatif tersebut itu akan mewujudkan diri bahwasanya memang di situ tengah Anda lakukan pembersihan, sehingga ada perlawanan dari beberapa energi-energi negatif yang ada di batang tubuh Anda. Ketika di situ Anda disihir, disandat sebagai penghalang rezeki Anda, maka yang terjadi biasanya mimpi, berkelahi, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa contoh gambaran di mana proses pembersihan Anda itu berhasil mencabut aura negatif, energi negatif yang ada di batang tubuh Anda. Sudah ada usaha keras dalam bekerja, sudah ada ikhtiar di dalam berdoa. Namun di sini pentingnya pula untuk membersihkan aura negatif yang ada di batang tubuh Anda. Sehingga dari amalan yang sudah kita amalkan tadi mengenai ilmu rezeki itu hasilnya bisa maksimal. Berikut akan saya ijazahkan cara untuk membuang energi negatif, penghalang rezeki, aura negatif yang ada di batang tubuh seseorang dengan sangat mudahnya. Di sini yang harus Anda lakukan sebelum Anda melakukan pembersihan badan
untuk membuka pintu rezeki supaya terbuka lebar, mudah sekali rezeki masuk. Yang harus Anda persiapkan adalah air 1 ember. Di sini kita akan menggunakan air tersebut untuk wasilah mandi. Siapkan air 1 ember. Sebelum Anda melakukan mandi untuk membersihkan aura negatif, sihir sandat, pengikat, apapun itu yang menghalangi rezeki masuk, maka di sini yang harus Anda lakukan terlebih dahulu adalah bersuci terlebih dahulu. Ketika Anda sudah bersuci, maka lakukan sholat hajat khusus 2 rakaat. Dan setelah selesai, maka di sini Anda bacalah Quran surat An-Nas sebanyak 7 kali ulangan. Siapkanlah air 1 ember tadi di hadapan Anda. Lalu hembuskan napas 1 kali melalui mulut ke media air yang ada di ember tadi. Lalu Anda baca doanya lagi, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu Anda baca sebanyak 7 kali ulangan. Dan ketika sudah selesai, maka di situ Anda juga menghembuskan napas melalui mulut ke media air yang sudah Anda siapkan tadi. Dibaca Quran surat An-Nas dan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 7 kali ulangan. Setelah itu, Anda baca Quran surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali ulangan. Quran surat Al-Fatihah merupakan surah pembuka dan juga bisa diaplikasikan, digunakan untuk membuka pintu rezeki yang tertutup di batang tubuh seseorang. Ketika sudah selesai membaca doanya, maka tiupkanlah ke air yang sudah Anda siapkan tadi pula. Ketika Anda sudah selesai membaca doanya, dengan meniupkan, ketika sudah selesai doa-doa tadi dibacakan, maka tahap selanjutnya adalah Anda mandi dengan menggunakan air tadi. Namun di sini sebelum Anda melakukan mandi, ambil 1 gayung terlebih dahulu. 1 gayung ini Anda gunakan untuk membasuh muka Anda. Itu tahap pertama. Lalu yang kedua, guyur sampai habis. Jadi gunakan sisanya itu untuk mandi. Ini Anda harus melakukannya itu di waktu subuh ataupun di waktu sehabis sholat subuh. Hanya dilakukan di waktu itu, tidak boleh dilakukan di lain waktu. Jadi memang harus mempersiapkan airnya cukup hangat supaya tidak terlalu kedinginan. Ketika Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari amalan ini supaya pintu rezeki terbuka lebar, penghalang aura negatif, penyakit-penyakit non-medis yang Anda derita bisa tersingkir, maka Anda lakukanlah 7 malam berturut-turut ataupun 7 kali ulangan Anda membacakan. Baru di situ Anda akan merasakan khasiat nyata dari Anda membuka pintu rezeki yang ada di batang tubuh Anda, menghilangkan segala macam penghalang rezeki masuk ke dalam diri Anda. Jadi ketika diri kita mengeluh, diri Anda mengeluh, rezeki seret, mungkin di situ Anda melupakan bahwasanya penghalang rezeki yang ada di batang tubuh Anda masih melekat kuat, sehingga perlunya untuk disingkirkan. Dan ketika disingkirkan, insya Allah bi'idnillah rezeki akan mengalir deras. Ini Anda lakukan, ingat, di waktu sehabis sholat subuh ataupun di waktu subuh. Ini waktu yang mustajab di dalam Anda melakukan riyadhah yang sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk sahabatku, sedulurku dimanapun Anda berada. Dan jika ada pertanyaan dari keilmuan ini, ada yang kurang paham, silakan sedulur bisa tinggalkan komentar. Berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.